Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Di hari ini kita memasuki minggu yang ketiga di mata kuliah kita yang kita cintai ini. Di minggu lalu, di minggu kedua, kita sudah membahas macam latar belakang mata kuliah ini, yaitu saya fokuskan kepada bahwa dunia ini sekarang secara global sedang mengalami krisis lingkungan yang luar biasa. Udaranya, airnya, sungainya, lautnya, tanahnya, dan sebagainya, hutannya juga, dan sebagainya. Nah, lalu pada minggu ini, saya ingin menjelaskan kerusakan global, kerusakan lingkungan dalam konteks negara kita, yaitu negara Indonesia. Ini juga masih semacam latar belakang kita untuk memahami mata kuliah kita sosiologi lingkungan. Kalau di minggu lalu kita membahas latar belakangnya yang berisi tentang global environmental problems dalam konteks dunia, sekarang kita lebih spesifik memahami, saya ingin menjelaskan kepada Anda, mendeskripsikan kepada Anda kerusakan lingkungan dalam konteks negara kita. Jadi kalau minggu lalu kita mengetahui kerusakan secara global, kita sekarang harus mengetahui problem lingkungan secara nasional. Dan ini kedua-duanya merupakan semacam latar belakang yang sangat bagus bagi kita untuk memahami sosiolingkungan. Dari situlah para ahli sosiologi berpijak untuk mengembangkan sebuah subdisiplin ilmu yang disebut dengan sosiologi lingkungan. Ya. Saya akan berbagi layar dengan Anda supaya Anda semua bisa lebih mengerti tentang topik kita di pagi hari ini. Oke. Oke. Minggu ketiga, sosiolingkungan, permasalahan lingkungan di Indonesia. Indonesia darurat ekologis. Oke. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa Indonesia sekarang ini, tanpa kita sadari, atau mungkin sudah Anda sadari, berada dalam persoalan global, persoalan lingkungan yang sangat serius. Nah, mungkin saya akan menyebutnya dengan sebuah istilah, Indonesia sekarang berada dalam darurat ekologis. Ini untuk menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di Indonesia sudah sangat serius. Nah, mudah-mudahan ini akan membangkitkan kesadaran kepada kita semua bahwa persoalan lingkungan di negara kita yang merupakan menjadi bagian global itu sudah sangat serius, yang akhirnya saya berharap menimbulkan pemahaman kepada kita bahwa ini persoalan sangat serius dan nanti mendorong kepada kita semua untuk melakukan sesuatu yang bagaimana kalaupun tidak mengatasinya atau mencegahnya, kita tidak lagi memperparah kerusakan lingkungan yang ada. Saya ingin mulai dengan sebuah topik yang disebut dengan sumber-sumber kerusakan lingkungan. Oke. Nah, sumber-sumber lingkungan di baik secara global atau nasional di Indonesia itu bersifat man-made. Apa itu man-made? Artinya buatan manusia. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum ya, mungkin ada faktor-faktor kerusakan lingkungan ada dua. Ada man-made, ada yang bukan non-man-made. Yang man-made itu artinya kerusakan itu ditimbulkan disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang kedua yang bukan man-made, itu misalnya seperti bencana alam. Tapi kalau kita kalkulasikan secara persentase, mayoritas kerusakan lingkungan itu baik secara global atau Indonesia itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Saya kira ini tepat sekali dan sesuai Al-Quran, kitab suci agama Islam, sudah memperingatkan dari awal bahwa terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, di alam raya ini, karena perbuatan manusia. Anda mungkin ingat ayatnya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Bahwa akan tampak dan sudah tampak kerusakan di laut dan di daratan, itu karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu. Dan saya kira ini sudah terbukti dalam konteks kerusakan lingkungan di dunia dan negara kita. Oke. Mari kita lihat apa-apa saja sumber-sumber kerusakan lingkungan itu yang bersifat man-made. Saya di sini tidak akan menyebut semuanya, saya akan menyebut hanya beberapa saja, ada sekitar 5 sumber kerusakan lingkungan yang bersifat
man-made ini. Pertama, mining. Mining ini adalah dalam bahasa Indonesia kita bahasakan menjadi pertambangan, penggalian isi perut bumi untuk diambil bahan-bahannya mineral, emas, perak, dan sebagainya. Yang kedua, sumber kerusakan lingkungan adalah industrialisasi. Oke. Yang ketiga adalah deforestasi atau penggundulan lahan hutan, pengurangan penggunaan lahan hutan. Yang keempat, nah ini yang sehari kita lakukan, kendaraan bermotor. Yang terakhir, nah satu hal yang saya kira kita tidak sangka, bahwa satu hal ini menyumbang cukup banyak bagi kerusakan lingkungan, yaitu sampah. Oke, mari kita lihat satu-satu, ya. Kita pertama kepada pertambangan. Nah, sebagai pertambangan merupakan salah satu sumber kerusakan lingkungan yang sangat serius. Mari kita lihat dampaknya. Memang seperti saya sebutkan pada kuliah pertemuan kita, pertambangan merupakan salah satu bentuk keahlian manusia modern, di mana bumi digali, isinya diambil bahan-bahannya untuk kepentingan manusia. Memang betul di situ menimbulkan kesejahteraan manusia. Manusia punya emas, manusia punya besi, dengan besi bisa membangun gedung, jembatan, dan sebagainya. Tetapi sebagai dalam bentuk ironi manusia modern, saya jelaskan di pertemuan pertama, dengan ditemukannya teknik pertambangan juga menimbulkan problem lingkungan yang sangat serius. Mari kita lihat. Dalam konteks Indonesia, pertambangan itu mungkin terbagi kepada dua. Pertambangan itu ada yang tanpa izin, ada yang dengan izin. Nah, yang tanpa izin itu dilakukan oleh orang-orang atau bisa bersifat individu atau kelompok yang berupaya menggali hasil bumi Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mendapat aturan izin dari pemerintah dan kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka cenderung menggunakan cara-cara tradisional, dan kalau cara tradisional berarti mengakibatkan dampak yang luar biasa. Nah, memang ini dilakukan secara contoh pertambangan ini yang tanpa izin ini masih bersifat tradisional. Mungkin Anda pernah dengar ada istilah PETI, pertambangan emas tanpa izin. Nah, ini banyak misalnya kalau di Kalimantan itu banyak sekali terjadi pertambangan masyarakat yang dilakukan secara tradisional. Yang paling dekat misalnya di Kabupaten Bogor, di Gunung Pongkor. Di situ beberapa tahun yang lalu sudah terjadi marak sekali penggalian emas di sana yang karena dilakukan secara tradisional berdampak kepada lingkungan, tapi juga bukan hanya berdampak kepada lingkungan sebagai efek dari penggunaan merkuri dan sebagainya kepada sungai, tanah, dan sebagainya, tapi juga berbahaya berdampak kepada keselamatan mereka. Ada yang mati terkubur karena rubuh galiannya karena dilakukan dengan tanpa teknik yang benar. Nah, pertambangan tanpa emas ini masih menggunakan kebanyakan memang masih bersifat tradisional. Kalau kita lihat mungkin memakai dulang gitu ya, mereka ambil pasir yang disangka mengandung emas lalu digoyang-goyang, dan lalu di situ mereka menggunakan semacam bahan kimia disebut dengan merkuri untuk memisahkan emas dari pasir. Dan karena bersifat tradisional, mereka bersifat skala kecil tetapi banyak dan tidak sistematik, tidak menggunakan teknik yang baik, tidak menggunakan AMDAL yang baik, dan sebagainya. Apa yang digali dari penambangan ini? Ada pasir. Nah, saya kira ini pasir yang paling umum di daerah Cianjur, ada daerah Cimangkok itu terkenal dengan pasirnya, dan di situ saya dengar terjadi kerusakan yang luar biasa, terjadi kolam-kolam besar yang dulunya sawah menjadi kolam yang itu tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Atau di daerah yang mungkin daerahnya Andrea Herata itu di daerah Belitung itu. Nah, Anda mungkin ceritakan di situ digali timahnya, lalu ditinggalkan oleh perusahaan itu, lalu terjadilah kolam-kolam besar, tapi kolam itu tidak bisa dimanfaatkan ya, karena bisa mengandung zat yang berbahaya. Selain pasir ada batu. Nah, yang paling populer emas, timah, tembaga. Nah, sekarang yang populer mungkin nikel ya. Nah, ini adalah contoh pertama dari jenis pertambangan yang dilakukan di Indonesia, bersifat pertambangan tanpa izin. Nah, walaupun ini dilakukan secara tradisional tanpa izin, ini memiliki dampak yang luar biasa. Coba kita lihat di daerah-daerah yang bekas banyak lakukannya pertambangan tanpa izin ini. Kerusakan alam yang luar biasa, tanahnya menjadi tidak karuan, pohon-pohonnya rusak dan sebagainya. Dan
kerugian secara nyawa, banyak yang meninggal di sana. Yang kedua, sumber kerusakan lingkungan yang kedua adalah pertambangan yang dengan izin. Nah, ini yang maksud dengan izin itu adalah mereka mendapatkan izin dari pemerintah secara resmi untuk menggali hasil bumi. Mereka melalui prosedur yang dilakukan melalui mungkin dari pusat, provinsi, kabupaten, dan daerah. Mereka mendapatkan izin secara resmi. Nah, ini bisa saja skala kecil, dan skala menengah, dan skala besar. Apa yang digali oleh pertambangan resmi ini sama seperti yang tradisional, ada emas, ada batu bara, tembaga, panas bumi. Nah, ini mungkin karena levelnya banyak perusahaan penggali resmi ini menggunakan teknik penggalian pertambangan yang luar biasa, yang maju, mereka lebih banyak menggalinya, dan jenis yang digali pun lebih bermacam. Bisa menggali batu bara, bisa panas bumi, dan sebagainya. Yang terdekat di daerah Sukabumi ada namanya Chevron, atau kalau masih Chevron terganti yang lain saya nggak tahu. Itu bagaimana dia Chevron, perusahaan dari kalau nggak salah dari Kanada atau Amerika, saya lupa, itu menggali panas bumi di daerah Gunung Salak untuk digunakan sebagai sumber apa itu panas bumi ya gitu. Nah, ini perusahaan pertambangan yang izin ini bisa dari BUMN, maksudnya perusahaan umum milik negara. Yang paling terkenal misalnya PT Aneka Tambang, nah menggali emas, timah, dan sebagainya. Atau Pertamina juga sama pertambangan itu, kan khususnya menggali pada minyak bumi. PT Timah khusus menggali timah. Atau yang bersifat swasta nasional, nah mungkin ada Kaltim Primakol, contohnya ada Indonesia, itu beberapa contoh perusahaan nasional yang mendapat izin untuk pertambangan. Nah, yang terakhir ada juga pertambangan izin ini berasal dari perusahaan asing. Oke, yang paling terkenal yang mungkin Anda paling sering dengar beritanya adalah Freeport yang ada di Papua. Berasal dari Amerika Serikat ya. Freeport itu sudah sejak zaman Soeharto itu ada di sana, menggali hasil bumi Papua, ada emas dan tembaga dan di sana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pada masa presiden yang sekarang Jokowi, 51% saham Freeport itu dikuasai oleh pemerintah kita. Selain Freeport ada Chevron, juga dari Amerika, ada Newmont dari Nusa Tenggara Barat, ada ConocoPhillips, ada PetroChina, ada BP itu British Petroleum dari Inggris. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa dampak yang dihasilkan atau yang disebabkan oleh adanya pertambangan ini? Oke. Mari kita lihat dampak yang dihasilkan dari pertambangan ini. Nah, saya ingin mengutip temuannya Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang diambil dari Kompas. Oke. Menurut data Walhi, 70% kerusakan lingkungan di Indonesia itu disebabkan oleh pertambangan. Nah, jadi 70% problem lingkungan di Indonesia itu disebabkan oleh pertambangan. Jadi faktor penyebab utama yang menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia itu adalah pertambangan. Baik itu yang bersifat tradisional tanpa izin atau justru yang bersifat pertambangan yang mendapat izin yang modern. Dan bahkan dalam faktanya bisa dikatakan bahwa justru pertambangan yang mendapat izinlah dengan menggunakan teknologi modern lah yang justru menyumbang paling banyak terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia. Mungkin kerusakan di Gunung Pongkor sangat parah. Tapi kalau kita lihat kerusakan yang dilakukan oleh Freeport misalnya, nanti saya lihatin gambar kepada Anda, itu lebih parah lagi. Oke? Sangat dalam itu ceruk yang dihasilkan oleh Freeport dan perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dampaknya lebih banyak ditimbulkan oleh perusahaan resmi yang berskala besar karena mereka memang menggali secara skala besar untuk komersil baik dalam negeri dan luar negeri. Jadi 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Jadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan alam di Indonesia adalah pertambangan, baik yang bersifat tradisional tanpa izin atau yang bersifat modern yang mendapat izin dari pemerintah. Oke. Kerusakan, coba mari kita secara detail kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan itu. Nah, pertama, kerusakan tanah dan lahan. Akibat adanya pertambangan menyebabkan perubahan bentang alam. Yang dulunya bukit menjadi daratan. Oke. Saya kira banyak sekarang kita merasakan, oh dulu di sana ada bukit. Sekarang udah nggak ada. Karena digali isinya. Diambil emasnya,
Jadi rata tanah itu. Atau sebaliknya yang rata sekarang berubah menjadi apa? Menjadi semacam kolam-kolam terlantar karena digali di dalamnya pasirnya, timahnya dan sebagainya. Kolam itu tidak bisa ditanami karena tidak ditanami ikan karena mengandung bahan yang berbahaya misalnya. Kalaupun Anda berani berenang di sana, berbahaya bisa memang kulit Anda. Karena sisa-sisa dari bahan kimia yang digunakan ketika baik itu pertambangan tradisional atau modern, menyisakan bahan-bahan kimia untuk dalam penggunaan pertambangan mereka. Kerusakan alam lain terjadi erosi, ya, karena hutannya diambil, digali, akibatnya terjadi erosi, gitu kan? Nah, kalau kita sekarang sering dengar berita bahwa dari suatu daerah terjadi longsor dan sebagainya, itu salah satu sebabnya karena pertambangan yang luar biasa ini. Dan selanjutnya adalah tanah menjadi tercemar. Tercemar dari apa? Dari bahan-bahan kimia yang digunakan oleh para petambang itu, baik tradisional atau modern, dalam menggali bahan alam, bahan-bahan bumi. Ya, contohnya yang paling terkenal ketika orang menggali emas, mereka menggunakan bahan kimia yang disebut dengan merkuri. Merkuri itu sangat berbahaya. Dibuang begitu saja ke tanah, akibatnya tanah berbahaya. Tanahnya tidak subur lagi, tidak bisa ditanami lagi, rusak dan sebagainya. Dan kalau terkena kepada kita manusia menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dan nanti kalau mengalir ke sungai itu mengakibatkan sungai airnya tercemar, ikannya tercemar, mengandung merkuri dan itu berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia. Oke. Kerusakan lainnya akibat pertama adalah kerusakan air. Saya kira ini jelas sekali. Resapan air menjadi berkurang karena hutan digunduli, untuk diambil emasnya, digali tanahnya, maka resapan air menjadi berkurang. Air tidak bisa meresap ke tanah, tapi justru langsung mengalir ke sungai besar, akibatnya terjadi banjir bandang, langsung ke laut dan sebagainya. Oke. Sungai menjadi tercemar karena kandungan merkuri dan sebagainya, air bersih menjadi tercemar, masyarakat di sekitar lokasi itu menjadi kekurangan air bersih. Dampak selanjutnya dari pertambangan adalah kerusakan udara. Nah, coba kita lihat kalau Anda berada di daerah pertambangan, apa yang Anda rasakan dalam udaranya? Pasti itu udaranya kotor. Karena mereka menggunakan air terasa berdebu. Karena apa? Perusahaan pasti menggunakan apa? Menggunakan bahan bakar. Misalnya ketika mesin modern digunakan, pasti mereka menggunakan solar. Solar itu pasti terus-menerus bekerja dan menimbulkan asap yang berbahaya bagi manusia. Di samping juga akibat debu-debu pasir yang berterbangan dan sebagainya. Dan akibat juga proses penggalian yang modern dan tradisional menimbulkan kebisingan udara. Nah, saya kira ini sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Selanjutnya, kerusakan akibat pertambangan adalah terjadinya kerusakan hutan. Ya. Hutan menjadi rusak. Gitu kan. Berkurangnya populasi dan hilangnya habitat satwa dan tumbuhan. Kalau suatu daerah, suatu bukit di situ digali tanahnya untuk mau didapatkan bahan tambangnya, maka otomatis mereka di daerah itu mengalami kerusakan tumbuhannya. Akan hilang spesies-spesies tumbuhan, baik yang besar yang kecil. Satwanya juga sama, akan hilang spesies-spesies satwa. Nah, mungkin kalau Indonesia dikenal sebagai hutan tropisnya, yang di situ banyak mengandung bahan jenis-jenis tanaman yang luar biasa yang tidak ada di negara lain. Nah, sekarang dengan banyaknya pertambangan ini akan semakin kehilangan spesies-spesies ini. Di sebelum minggu lalu saya katakan 5-10% dalam waktu setiap 10 tahun kita ini kehilangan spesies tanaman dan makhluk hidup. Dan salah satu penyebabnya adalah pertambangan itu. Oke, ya. Oke. Yang kedua, faktor kedua sebagai sumber kerusakan lingkungan adalah industrialisasi. Oke. Apa itu industrialisasi? Industrialisasi adalah sebuah proses massal untuk memproduksi barang bagi orang banyak. Nah, jadi industrialisasi adalah sebuah proses memproduksi barang yang bersifat untuk orang banyak, untuk kepentingan pasar, dan dalam rangka mencari keuntungan. Contohnya sepatu Anda. Sepatu Anda itu adalah produk industrialisasi. Diciptakan oleh sebuah pabrik, mesin yang mampu menciptakan sepatu secara massal karena ditujukan untuk orang banyak dan untuk kepentingan pasar. Nah, tetapi ada untungannya dengan industrialisasi, bahannya menjadi terjangkau oleh orang banyak. Tapi tetap saja industrialisasi, para industriawan itu mengejar misalnya dengan profit.
Industrialisasi ada tidak terlepas dari pengembangan kapitalisme. Contohnya apa? Industrialisasi saya kira banyak di daerah kita ini, jauh-jauh provinsi Jabar ini termasuk provinsi yang menjadi andalan nasional kita, karena di provinsi kita inilah banyak berdiri pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan untuk kepentingan orang banyak, bahan-bahan industri, manufaktur dan sebagainya. Nah, contoh yang paling mudah kita sebut adalah industri tekstil. Nah, di daerah Bandung ini, dari mulai Tangerang sampai ke Bandung itu kan banyak itu perusahaan-perusahaan tekstil. Yang paling dekat di dekat kita di Cicalengka, di Majalaya, Ranca Ekek itu udah pusat-pusat tekstil semua, di Purwakarta juga. Apa limbah yang dihasilkan yang dibuang oleh industri ini, industri tekstil misalnya, itu limbah bersifat padat. Ya, ada bersifat cair, ada gas, ada berbahaya, beracun ya. Saya kira kita lihat nyata sekali kalau kita berada di dekat pabrik itu, lingkungannya rusak. Got sungai-sungai di sekitarnya sangat mampet, berubah warnanya sangat hitam, berbau. Dan sungainya yang paling dekat Citarum misalnya, yang ada di sekitar dari mulai Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat itu, sekarang Citarum sangat rusak, bahkan disebut sebagai sungai yang paling rusak di dunia. Akan saya jelaskan di video di slide selanjutnya. Itu salah satu sebabnya adalah karena limbah tekstil. Contoh Citarum ya, ada 500 industri, hanya 25% yang sesuai instalasi pengelolaan air limbahnya. Jadi dari sekitar 500 perusahaan di sepanjang alur Citarum itu, hanya 25% saja yang memiliki AMDAL yang benar. AMDAL itu analisis dampak lingkungannya, dan mereka hanya 25% yang memiliki instalasi pengolahan air limbah yang sesuai dengan standar nasional. Bayangkan dari 500 hanya 25%, berarti hanya sekitar 125 saja, 150 saja perusahaan dari limbah. Sisanya apa? Mereka tidak punya sistem pengolahan limbah yang sesuai dengan aturan. Akibatnya apa? Menyebabkan Citarum sungai yang paling kotor di dunia. Saya sebutkan di slide berikutnya. Dampak lain dari industrialisasi adalah pencemaran air permukaan dan dalam tanah. Nah, saya kira ini jelas sekali. Kalau Anda berada di daerah industri, pasti Anda rasakan airnya berubah. Okay. Airnya menjadi lengket misalnya. Airnya menjadi sedikit mengkilat karena ada kandungan minyaknya misalnya. Atau ketika Anda minum, airnya tidak enak rasanya, karena tercemar. Nah, dalam kasus tertentu itu mengandung banyak kandungan bakteri, E. coli yang berbahaya bagi kesehatan kita. Itu kalau bicara di dalam di air tanah ya. Yang kalau di atas permukaan itu apalagi lebih parah. Sungai-sungai itu menjadi sangat parah, baik sungainya besar atau sungai kecilnya. Dampak lainnya dari industrialisasi adalah mematikan ekosistem perairan. Nah, saya kira ini jelas. Sungai-sungai, baik yang kecil atau besar, itu menyebabkan aliran sungainya terhenti. Ekosistemnya pasti mati karena air tidak mengalir. Tumbuhan tidak lagi tumbuh di sana, ikan-ikan akan mati, spesies-spesies tidak akan tumbuh di sana. Oke. Nah, dampak lainnya adalah menimbulkan bau. Nah, kalau Anda berada di daerah industri, pasti yang Anda rasakan adalah bau yang menyengat, jadi menyebabkan polusi udara. Dan ini bisa menimbulkan problem kesehatan yang serius bagi sebagian masyarakat, bau ini. Karena apa? Karena limbahnya tidak diolah dengan baik, dibuang begitu saja ke sungai misalnya. Oke, dampak lainnya dari industrialisasi adalah menghasilkan lumpur yang menyumbat, pendangkalan dan banjir. Nah, ini karena limbah industri dibuang ke sungai misalnya, itu kan ada limbah padatnya. Lama-lama itu menjadi padat dan menyumbat aliran sungai. Akibatnya apa? Terjadi pendangkalan sungai. Kalau terjadi pendangkalan sungai, ketika hujan terjadi besar seperti itu, akan menimbulkan banjir bandang karena sungai menjadi dangkal, tidak mampu lagi menyerap datangnya air. Kalau Anda misalnya di sebulan yang lalu ada berita banjir bandang di daerah Sukabumi, di daerah Cicurug, saya kira salah satu sebabnya adalah terjadi karena pendangkalan sungai itu. Oke. Ya. Nah, ini Citarum. Oke. Ini adalah gambar sungai kita.
Sungai di daerah Jabar yang terkenal di daerah Jabar. Ini Sungai Citarum ini memanjang dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat. Ini adalah sungai. Nah, tetapi sayangnya dalam penelitian sebuah lembaga asing 2013 menyebutkan Citarum merupakan sungai yang paling terpolusi di dunia. Merupakan sungai yang paling kotor di dunia. Bayangkan, sungai yang paling kotor di dunia. Mengapa? Seperti tadi saya sebutkan karena industri-industri yang di sekitar Sungai Citarum itu belum atau tidak melakukan pengolahan limbah dengan benar sesuai standar. Hanya 20% dari perusahaan itu punya instalasi pengolah limbah yang benar secara nasional. Akibatnya apa yang terjadi? Sungai Citarum menjadi hitam, tidak mengalir lagi, kehilangan spesies, sampah menumpuk di mana-mana, dan sebagainya, dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitarnya. Oke. Dan tidak lagi memenuhi standar untuk diminum. Ya. Oke. Nah, ini saya sebutkan. Ini hasil penelitian dari Black Cement Institute tahun 2013 menyebutkan bahwa di Sungai Citarum itu ternyata mengandung timbal. Timbal itu semacam zat yang berbahaya, yang mencapai 1000 kali lebih buruk dari standar air minum yang biasa yang bisa diminum. Jadi air minum itu kan punya sungai itu punya standar yang mana yang bisa diminum atau tidak. Nah, ternyata Sungai Citarum itu mengandung bahan yang 1000 kali lebih tinggi dari standar sehingga sama sekali tidak bisa diminum. Oke. Kandungan zat berbahayanya seperti timbal itu. Nah, air sungai Citarum sudah terpolusi oleh berbagai zat kimia yang sangat berbahaya seperti timbal, aluminium, mangan, dan besi sejak tahun 2002. Oke, karena itu Sungai Citarum tidak layak sama sekali untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Padahal Citarum menjadi sumber air bagi 3 bendungan ya, ada Cirata, Jatiluhur, dan Saguling. Nah, kita bayangkan kalau sumbernya kualitasnya seperti itu mengakibatkan seperti apa itunya. Sehingga mungkin ada yang sering mengkonsumsi ikan dari 3 bendungan itu harus hati-hati ya. Oke. Problem lainnya dari Sungai Citarum menyebutkan bahwa menimbulkan problem kesehatan bagi masyarakatnya, terutama penyakit kulit dari masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, sumber persoalan lingkungan di Indonesia adalah deforestasi. Deforestasi. Artinya apa? Deforestasi itu. Deforestasi adalah penebangan hutan. Kalau bahasa mudahnya kita itu penebangan hutan ya dalam wujudnya. Deforestasi itu adalah penurunan tutupan hutan. Pengurangan jumlah hutan di Indonesia. Nah, dalam bentuk apa? Penebangan hutan, penebangan pohonnya, hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Itu namanya deforestasi. Apa yang menyebabkan terjadi deforestasi di Indonesia? Saya kira Anda semua sudah tahu, namanya logging. Logging itu hanya penebangan kayu. Ada yang legal, ada yang ilegal. Legal logging artinya penebangan hutan, penebangan kayu oleh sekelompok orang atau perusahaan atau masyarakat yang mendapat subsidi dari pemerintah untuk menebang kayu digunakan untuk industri dan sebagainya. Tapi juga ada yang illegal logging, penebangan yang tidak legal. Nah, yang legal ini, yang tidak ilegal, yang ilegal ini bisa saja bersifat individu atau perusahaan itu sendiri. Karena saya pernah dengar cerita bahwa memang sebuah perusahaan mendapatkan izin untuk menebang kayu. Misalnya katakanlah 100.000 hektar. Tapi pada kenyataannya mereka pasti akan menebang lebih dari itu. Jadi mereka mencuri kayu. Penyebab lainnya dari deforestasi adalah kebakaran. Kebakaran itu bisa terjadi secara alamiah karena udaranya sangat panas, terjadi gesekan dalam kayunya, dan ditambah lagi misalnya rumput-rumputnya kering, maka terjadi kebakaran. Dan yang lebih parah lagi, penyebab yang lebih besar sebenarnya pembakaran lahan, artinya kebakaran yang disengaja, baik dilakukan oleh masyarakat, individu, atau sebuah perusahaan yang ingin membuka lahannya. Dan saya kira ini sering terjadi di beberapa tahun terakhir ini, baik di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ya, bahwa perusahaan membakar lahan untuk membuka lahan baru bagi mereka, khususnya untuk sawit, misalnya. Sehingga Indonesia banyak dikecam oleh negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, sebenarnya karena kita mengimpor asap yang berbahaya bagi negara-negara mereka. Penyebab lainnya dari deforestasi adalah perambahan lahan, artinya ya itu tadi membuka lahan tanpa izin. Penyebab lainnya adalah hama dan penyakit. Tapi dari semua ini
eh, logging, baik yang legal dan ilegal, dan juga pembakaran merupakan penyebab besar bagi berkurangnya hutan lahan kita. Oke, apa dampak dari terjadinya deforestasi ini? Pengurangan jumlah hutan. Satu, terjadi perubahan iklim. Kalau hutan kita semakin berkurang, artinya kekurangan kita oksigen. Maka udara di sekitar kita akan semakin panas. Dan saya kira dirasakan sekarang. Indonesia semakin panas. Nah, itu karena memang hutan itu dianggap sebagai hutan-hutan tropis di Indonesia dan negara dunia sebagai paru-paru dunia, artinya yang memproduksi udara buat kita. Tapi sekarang paru-parunya mulai rusak karena organ-organnya mulai hilang, hutannya mulai hilang akibatnya terjadi suhu. Kehilangan banyak spesies. Kalau hutan berkurang, lahan berkurang, akibatnya spesies dalam hutan juga berkurang karena mereka kehilangan habitatnya. Hewan juga berkurang, tidak lagi hewan-hewan kancil misalnya yang kita kenal. Jenis-jenis tanaman obat juga akan berkurang dan sebagainya. Dan tentu saja siklus air akan terganggu karena hutan hilang, tidak lagi mampu menyerap air. Masyarakat sekitar akan kekurangan air. Banjir, jelas, hutan berkurang, banjir. Erosi, iya. Kekeringan, iya. Rusaknya ekosistem pasti, dan abrasi pantai. Kalau abrasi pantai itu terjadi, misalnya hutan-hutannya berbatasan dengan laut. Nah, maka hutannya akan hilang, maka menyebabkan bergesernya pantai, pantainya akan hilang dan sebagainya. Contohnya misalnya di daerah-daerah yang ada hutan mangrove. Kalau mangrove ditebangi, akibatnya abrasi pantai dan menyebabkan yang kita lihat tahun 2004 tadi, tsunami akan mudah menyerbu masyarakat karena tidak ada yang menahannya. Oke. Nah, ini saya lihatkan kepada Anda data deforestasi di Indonesia. Nah, kita ini Indonesia punya hutan sekitar 125 juta hektar. 125 juta hektar. Tetapi setiap 10 tahun itu mengalami penurunan yang luar biasa. Kita lihat data yang saya punya. Pada tahun 90 sampai 2000, kita kehilangan tutupan hutan seluas 7,8 hektar. Pada tahun 2000 sampai 2010, 5,2 juta hektar hilang. Pada tahun 2010 sampai 2020 ini kita kehilangan sekitar 4,7 juta hektar. Artinya apa? Setiap tahun, nah, saya kan 10 tahun. Artinya setiap tahun kita kehilangan sekitar 600.000 hektar hutan kita hilang. Dibayangkan? Jadi dalam setiap tahun Indonesia kehilangan 600.000 hektar hutan kita. Karena apa? Sebab tadi deforestasi tadi dengan banyak faktor tadi. Lihat hutan kita gambarnya seperti itu. Ya, gundul kan. Jadi kalau di barat kepala kita, rambutnya sudah mulai jarang-jarang, bahkan mulai habis karena pohon-pohonnya itu sudah banyak ditebangi ya. Faktor yang selanjutnya, faktor keempat, sumber masalah lingkungan di negara kita adalah kendaraan bermotor. Saya kira sekarang ini tak ada seorang pun yang tidak naik kendaraan bermotor. Oke, Anda naik motor, ada. Itu kendaraan bermotor. Anda naik mobil, kendaraan mobil. Ada naik kereta juga kendaraan bermotor. Anda naik pesawat terbang, iya. Anda naik bis juga sama. Ya. Oke. Ternyata perkembangan modern dalam hal transportasi ini punya dampak yang serius. Di minggu lalu kita melihat dampak positifnya. Tapi pada sisi lain juga kemajuan transportasi itu menyebabkan kerusakan dalam lingkungan. Apa bentuknya? Yaitu mengakibatkannya dari asap kendaraan bermotor itu. Nah, jadi dari asap kendaraan bermotor Anda itu dan bis yang Anda naiki itu menimbulkan apa yang disebut dengan karbon monoksida CO. Nah, ini berbahaya bagi makhluk hidup. Kalau Anda menghisap karbon monoksida ini, itu berbahaya bagi kesehatan Anda. Yang ditimbulkan dari knalpot motor Anda, knalpot mobil Anda, dan sebagainya. Apa dampak dari karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, dari bensin dan solar dan sebagainya? Yaitu terganggunya pernafasan kita. Nah, maka kalau Anda sering bepergian naik motor, Anda harus menutup mulut Anda dengan baik. Pak polisi misalnya yang menjaga
lalu lintas semestinya mereka memiliki perlengkapan yang sangat baik untuk melindungi mereka dari asap kendaraan bermotor yang berbahaya ini. Nah, ini asap kendaraan yang ini mengandung bersifat karsinogenik, artinya bisa menyebabkan kanker. Dampak lainnya adalah dari kendaraan bermotor adalah menipisnya lapisan ozon, ya, karena karbon monoksid naik ke udara, tidak bisa lagi ditembus udara, terperangkap, maka lapisan ozon yang melindungi bumi ini dari sinar matahari menjadi menipis, nah, akibatnya panas bumi semakin meningkat. Nah, dalam konteks pertumbuhan, meningkatnya karbon monoksida dari karbohidrat itu menyebabkan terganggunya sistem fotosintesis tumbuhan. Mungkin tanaman Anda tidak berbuah dengan baik dan sebagainya. Semakin berkurangnya O2, ya. Nah, 40% risiko kematian lebih tinggi akibat penyakit kardiovaskular. Nah, karena akibat kendaraan bermotor yang mengandung bahan berbahaya itu menyebabkan penyakit-penyakit yang bersifat kardiovaskular, serangan jantung dan sebagainya. Nah, ini dari akibat. Nah, kita sekarang tahu bahwa apa yang kita namak sehari-hari itu biasa saja. Motor yang Anda kendarai, mobil yang Anda naiki itu ternyata itu menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan di kita, khususnya dalam hal udara dan kesehatan masyarakat. Nah, ini contohnya. Saya kira ini adalah gambaran yang umum di masyarakat kita, di masyarakat besar seperti Jakarta. Oke, Jakarta tahun lalu atau mungkin tahun 2019 awal tuh menjadi kota yang paling terkotor di dunia karena akibat asap kendaraan, ya. Itu menyebutkan lebih parah dari Meksiko. Nah, Bandung juga padat juga. Tapi alhamdulillah nih ada sisi positif dari corona ini, COVID-19 mewabah. Cenderung Jakarta kota terbesar udaranya semakin baik karena berkurangnya orang menaik kendaraan. Efeknya luar biasa. Jakarta biru, Bandung lebih biru, gitu kan, dan sebagainya. Gitu. Ini adalah sisi negatif positif dari adanya wabah corona itu. Tapi secara umum, Jakarta, Bandung, Surabaya itu masih merupakan kota-kota terpadat di Indonesia dan juga sebagai penyumbang kerusakan polusi udara karena akibat kendaraan bermotor yang sangat padat. Di Jakarta itu misalnya sehari itu ada 10 juta orang datang dalam keadaan normal, ya, bukan saat sekarang PSBB, bukan saat corona. Pada saat normal itu 10 juta orang ada di Jakarta. Memang pada umumnya masa Jakarta 7 juta, tapi ketika siang itu menjadi 10 juta karena banyak orang dari Bogor, Bekasi, Tangerang itu pergi ke Jakarta. Sehingga akibatnya apa? Terjadi padatan kendaraan yang luar biasa dan polusi udara yang luar biasa. Oke. Terakhir, nah, sumber kerusakan lingkungan di negara kita dan saya kira di dunia juga adalah sesuatu yang kita anggap sepele, sesuatu yang biasa Anda hadapi sehari-hari lalu kita menganggapnya sebagai hal yang sepele atau biasa, yaitu apa? Sampah. Ternyata sampah merupakan sumber kerusakan lingkungan yang luar biasa pula. Oke. Mari kita lihat datanya. Secara nasional, Indonesia maksudnya, setiap orang Indonesia itu membuang sampah 0,7 kg. Oke. Satu orang, oke. Per hari. Oke. Per hari ini hitungannya 0,7 kg sampah Anda buang tiap hari. Ini rata-rata nasional. Oke. Kalau penduduk kita sekarang ada 270-an juta jiwa, berarti apa? Sekitar 175.000 ton sampah per hari dibuang oleh masyarakat kita. 175.000 ton per hari oleh penduduk kita, sampah dibuang. Oke. Kalau setahun berapa? 64 juta sampai 67 juta ton per tahun sampah dibuang oleh masyarakat Indonesia. Dan Anda ada di sana, termasuk salah satu yang membuang sampah itu. Termasuk juga saya. Kita semua adalah penyumbang sampah nasional, yaitu 175.000 ton per hari. Oke. Dari mana sumber-sumber sampah itu? Nah, ini juga tidak kita sadari, kita sendiri menjadi sumber sampah-sampah itu. Nah, rumah tangga, artinya rumah kita, domestik. Ternyata rumah kita, rumah masyarakat, itu menjadi sumber terbesar
sampah di negara kita. Berapa persen? Dari total seluruh sampah yang ada di negara kita ini, yang seharinya 175.000 ton itu, 48%-nya, hampir setengahnya itu adalah berasal dari rumah tangga, berasal dari rumah kita. Sampah-sampah yang menumpuk itu, yang dibuang itu, sebagian besar, 50%-nya berasal dari rumah kita, dari dapur kita, dari makanan, bungkus makanan yang kita gunakan, dari pakaian yang kita gunakan, dan sebagainya. Bahwa sekitar 50% sumber sampah itu berasal dari rumah kita sendiri. Tuh, bayangkan. Dan kita semua termasuk penyebab pelaku membuang sampah itu. Pasar yang mungkin Anda kira paling banyak penyumbang sampah itu ternyata hanya 24% saja. Kawasan komersil, industri misalnya seperti mall dan sebagainya, itu hanya 9% penyumbang sampah nasional. Fasilitas publik, sekolah, kantor, dan sebagainya itu menyumbang sisa-sisanya dari sekian banyak penyumbang nasional itu. Mari kita perjelas bahwa tadi rumah tangga atau domestik itu, rumah tangga merupakan sumber pertama, sumber terbesar sampah nasional kita. Nah, itu disebut dengan sampah domestik, sampah rumah tangga. Bentuknya apa? Tanpa kita sadari, ada bentuk sampah yang kita buang sehari-hari, sampah cair. Anda mandi, itu membuang sampah, limbah keluar. Rata-rata orang Indonesia sampahnya dibuang melalui selokan di sekitar rumahnya, kan. Bayangkan kalau dalam sehari ada 270-an juta mandi, berapa yang terbuang ke sungai sekitar rumah, ke susukan dalam bahasa Sunda, ke sungai, ke laut dan sebagainya. Akibatnya tercemar apa? Sungai kita tercemar karena limbah mandi kita dan sebagainya. Juga ketika kita mencuci, sama kan, ketika mencuci dibuang ke sungai dan sebagainya. Cuci piring, mandi, WC, toilet kita dibuang ke saluran-saluran umum itu. Akibatnya apa? Sungai kita rusak, bau, ekosistem mati, laut kita tercemar juga. Tadi sampah cair. Yang kedua sampah padat. Nah, ini yang saya kira paling nampak. Itu bentuknya apa? Sisa makanan, plastik, kardus, botol, dan sebagainya. Anda lihat sampah di mana-mana ketika di sini. Itu sampahnya bersifat plastik, botol, dan sebagainya dari rumah tangga kita dibuang saja. Anda buang saja begitu saja, kan? Nah, itu menumpuk di mana-mana, mengakibatkan kerusakan lingkungan kita yang luar biasa. Lalu, sampah-sampah itu kan mungkin Anda berargumen, oh sampah-sampah itu kan didaur ulang. Betul. Tapi kita lihat faktanya. Pemerintah kita pada dasarnya sampai sekarang belum mampu mendaur ulang sampah-sampah itu dengan benar. Saya pernah tinggal 7 tahun di negara-negara maju di Belanda dan Australia. Saya mengharapkan suatu saat negara kita punya sistem pembuangan sampah dan pengolahan sampah seperti negara-negara maju itu. Tapi entah kapan itu bisa terwujud. Oke, mereka punya sistem pembuangan sampah yang bagus. Sebagian diambil dari rumah tangga melalui truk yang sangat bagus, ya. Dipilah sampahnya itu, lalu ada kendaraan yang membawanya setiap 2 minggu sekali, 2 kali dalam seminggu, sehingga tidak menumpuk sampah di sekitar rumah kita. Oke, kemampuan pemerintah kita mendaur ulang berapa persen? Biasanya kan sampah-sampah itu dibuang ke namanya tempat pembuangan akhir, TPA. Yang paling terkenal Tambun di Bekasi, di Bandung. Sampah-sampah dari Bandung, kota Bandung dan Bandung itu dibuang ke daerah di sekitar Padalarang di sana. Oke, di Cipatat ke sana. Itu ternyata hanya 10 atau maksimal 15% sampah-sampah dari yang baik itu bersifat dari rumah tangga dan sebagainya itu hanya yang 10, hanya 15% yang bisa didaur ulang. Hanya 15%. Oke. Oke. Sisanya apa? Ditimbun di tempat pembuangan akhir. 60-70% itu ditimbun di TPA itu. Nah, kalau kita lihat ke daerah tempat pembuangan akhir, kan numpuk sampah itu. Kenapa pemerintah dan masyarakat tidak mampu mendaur ulangnya? Nah, yang didaur ulang oleh pemerintah, misalnya oleh lembaga resmi, ataupun oleh masyarakat diambil botolnya, oleh para pemulung dan sebagainya, itu hanya sekitar maksimal 15%. Sisanya 60% dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan akhir itu. Yang belum terkelola sama sekali karena mungkin belum punya alat dan sebagainya seperti
mungkin sisa kasur Anda yang tidak dipakai dan sebagainya, itu sekitar 15-30%. Itu menumpuk begitu saja, tidak bisa diolah dan mengakibatkan luar biasa masalah lingkungan. Oke. Saya ingin tunjukkan kepada Anda gambar. Nah, saya kira ini biasa kita lihat di sekitar masyarakat kita di Bandung, di mana-mana, di pinggir jalan, numpuk sampah rumah tangga. Ini sampah itu berasal dari rumah masyarakat, rumah tangga kita. Anda beli makanan pakai plastik, dibuang. Ada sisa makanan, plastik dibuang, dan sebagainya. Kardus dibuang. Nah, saya juga sangat di sekitar rumah saya di daerah Manisi itu juga setiap minggu itu ada di satu jalan namanya numpuk sampah, menunggu diangkut oleh truk. Kemampuannya hanya seminggu sekali mengangkut, bayangkan dari sekian banyak orang hanya sekali seminggu diangkut oleh truk. Lebih banyak numpuk berlama-lama. Nah, seperti contohnya yang Anda lihat. Saya kira ini akan bisa lihat di sekitar rumah kita ya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Masyarakat buang begitu saja, kemampuan pemerintah untuk mengangkutnya juga sangat lemah, dan tidak ada upaya-upaya kreatif dari RT, RW, etc. untuk mengelola ini. Mungkin Anda pernah mengatakan, oh sudah ada, tapi saya kira hanya di awal saja bagusnya, tapi selanjutnya tidak ada lagi gerakan-gerakan nyata untuk mengatasi sampah ini. Perlu ada inisiatif yang konsisten dari mulai RT, bagaimana mengedukasi masyarakat mengelola sampah rumah tangga ini. Nah ini, coba Anda ada ironis, ada spanduk di situ, Bandung Barat lebih baik gitu kan, Anda lihat di situ ya, Bandung Barat lebih bagus, nah seperti itu. Tapi di bawahnya ada sampah di pinggir jalan menumpuk, sampah plastik, sampah. Nah, itu saya pastikan itu berasal dari sampah rumah tangga kebanyakannya, sampah dari rumah Anda. Ya. Oke. Itulah adalah gambaran secara umum kerusakan lingkungan yang ada di negara kita, yang saya kira tidak jauh berbeda, yang merupakan bagian dari kerusakan global lingkungan. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, kerusakan lingkungan itu merupakan bom waktu. Bila bom waktu itu adalah persoalan yang sangat serius, yang suatu saat akan meledak, menimbulkan masalah besar. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah dan lain sebagainya. Nah, bila hal ini dibiarkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, dan sebagainya, ini akan menjadi persoalan sangat serius di masa depan. Lingkungan kita rusak, kita akan mewariskan dunia lingkungan yang sangat rusak kepada anak cucu kita. Bila kita tidak peduli terhadap lingkungan kita mulai sekarang, maka kita, Indonesia khususnya, masyarakat sekitar kita akan menghadapi persoalan yang sangat luar biasa, dan kita akan mewarisi bumi ini, bumi yang rusak bagi anak cucu kita. Akan melahirkan generasi-generasi yang cacat secara mental dan fisik dan sebagainya, karena mereka terkena kimia-kimia yang berbahaya dari proses industrialisasi dan sebagainya. Oke, nah ini. Lalu apa respon sosiologi menghadapi fakta menyedihkan ini, baik secara global dan nasional? Oke, nah itu semua adalah latar belakang berupa fakta-fakta kerusakan lingkungan bersifat global dan nasional, global di minggu lalu, nasional di minggu ini, untuk kita bisa memahami betapa dunia ini, negara kita berada dalam krisis lingkungan yang luar biasa. Pertanyaannya dalam konteks mata kuliah kita, apa yang bisa dilakukan oleh sosiologi? Apa yang dapat dilakukan oleh ahli sosiologi dalam merespon seriusnya kerusakan lingkungan ini? Nah, jawabannya akan kita lihat, akan saya sampaikan di minggu depan pada pertemuan selanjutnya, bagaimana respon yang diberikan oleh ahli sosiologi dalam merespon kerusakan global ini. Oke? Untuk saat sekarang, topik ini merupakan latar belakang bagi kita semua untuk memahami betapa kita sedang menghadapi krisis yang luar biasa, dan ini menjadi semacam pemicu pendorong bagi para ahli sosiologi khususnya untuk mengembangkan sebuah disiplin yang disebut dengan sosiologi lingkungan yang akan kita jelaskan mulai di minggu depan. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Topik kita mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di negara kita, yang merupakan semacam background bagi kita untuk memahami lebih lanjut apa itu sosiologi lingkungan. Dan bagaimana dari kenyataan ini, dari fakta-fakta ini, para sosiologi memberikan respon terhadap lingkungan ini, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan sosiologi lingkungan.
Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan menyimak penjelasan saya dengan baik. Nanti di pertemuan kita secara interaktif, saya harap Anda nanti berpartisipasi, bertanya ketika Anda tidak paham topik ini, dan Anda berbagi atau share knowledge Anda, pengetahuan Anda ketika Anda sudah paham, dan memberikan pemahaman bagi kawan Anda yang belum paham. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.